Sapa dong. Hai. Welcome buat semua yang join di Joy Online Service, baik Anda yang ada di Jakarta, Palangkaraya, di Surabaya, dan dimanapun Anda berada. We are so happy to meet all of you. Oke, sebelum kita nyanyi, kita main games dan juga dengerin firman, kita mau yel-yel kayak biasanya. Joy Online Service ya. Ayo sama-sama biar semangat lagi. Yuk, siap ya kakak-kakak semua. Joy! Yes. I'm awesome! Sekali lagi. Joy! Yes. I'm awesome! Halo semuanya! Boleh sekali lagi lebih semangat. Halo semuanya! Welcome to Joy Online Service. Mari bersama. Let's celebrate our Jesus today! Come on, clap our hands together! Good job! Bersandar padamu, sungai libur kau adakan. Tembok musuh meruntuh, bukan kuatku, tapi kekuatanmu.
Come on Joy, mari kita siapkan hati kita. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu bersama-sama yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari Joy bersama-sama. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa Tuhan, sempurna kuasa, hebatnya tantangan kami Tuhan, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhan. Ku berserah, ku berserah. Mari angkat tangan bersama. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Joy bersama-sama. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Come on Joy bersama-sama. Let's learn to worship Jesus. Mari kita angkat tangan. Let's say thank you to Jesus. Let's say hallelujah. Thank you Jesus, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Yes, Jesus. Thank you Jesus, thank you Jesus. Sekarang tema firman-Mu berkati kita semua. Joy yang siap menerima firman katakan amin. Oke, setelah kita mendengarkan pujian, sebelum masuk firman, kita mau main games dulu. Siapa yang mau semangat mau main games? Oke, caranya gampang. Ayo kakak-kakak tolong puter badannya. Jadi kalian tinggal menyediakan box sama tali rafia. Terus apapun yang bisa dimasukkan tapi jumlahnya harus sama. Nah, cara mainnya cepet-cepetan mengeluarkan kayak gini. Coba ya, kakak-kakak ya. 1, 2, 3, ayo cepet. Nah kan, loh. Wah, ini kakaknya lebih berpengalaman. Pinter. Oke kak, thank you kak. Oke,
Caranya mudah kan adik-adik? Jadi jangan lupa disiapkan di rumah sampai bermain di rumah. Bye-bye. Merry Christmas and Happy New Year buat kalian semua. Dan memang tepat ya, di minggu yang keempat ini kita tanggal 25 Desember pas ketika Tuhan Yesus lahir, tanggalnya ya 25 Desember merayakan Natal. So sekali lagi Merry Christmas and Happy New Year buat kita semua. Dan di end of the 2022 ya, jadi tahun 2022 yang sudah hampir berakhir ini, Miss yang mau ingetin buat kita semua dan mau say thank you juga buat kalian semua yang udah selalu rajin, yang udah selalu stay tune di YouTube Joy Kids maupun melalui media-media yang lainnya. Thank you so much buat kerajinan kalian. Dan Miss juga mau ingetin, mungkin juga buat kalian yang ada di Surabaya, di Palangka, dan juga di Jakarta, kalian bisa join sama-sama dengan kita ya di Alpha Omega Church, karena kita ada ibadah onsite, jadi kita mau sama-sama bareng-bareng, karena Miss yakin kalau kita ketemu, kita pasti bisa having fun bareng dan lebih saling connect ya satu dengan yang lainnya. Nah, di tahun 2023 ini kita punya tema yang baru. Jadi mungkin buat kalian yang masih selalu online atau dimanapun kalian berada, tema kita tema yang baru 2023 dan yang tentunya pasti akan lebih seru dan gak kalah seru, yaitu dengan temanya Superhero and the Bible. Jadi kita akan bahas cerita-cerita, banyak cerita-cerita superhero, dan kita akan connectin superhero ini dengan cerita-cerita di dalam Bible. So jangan sampai ketinggalan ya, Missnya ingatin jangan sampai ketinggalan tahun 2023, tetap rajin dan selalu stay tune ya. Nah oke, kita akan masuk di cerita kita hari ini, tapi sebelumnya Missnya punya pertanyaan. Nah, kira-kira ya siapa di rumah, atau ya pokoknya terutama di rumah ya, di rumah yang pernah dapat perintah atau disuruh sama parentsnya atau siapapun guardian kita di rumah? Ada yang tahu nggak? Ada yang pernah nggak nih dikasih perintah atau disuruh melakukan sesuatu, apapun deh pokoknya? Yes, ada nih beberapa tangan ya. Boleh juga mungkin tulis di kolom komentar, mungkin disuruh apa, mungkin disuruh makan, atau disuruh mandi, atau mungkin disuruh bersihin mainan, atau mungkin disuruh belajar gitu ya, atau disuruh bangun tidur, atau apapun perintahnya. Nah, selain itu nggak berhenti di situ nih. Kira-kira waktu kita dapat perintah itu ya, dapat perintah atau disuruh sesuatu, kita langsung lakukan atau kita tunda-tunda? Siapa ya di sini yang suka banget menunda-nunda? Ya, kalau disuruh ayo mandi, aduh later. Mom, dad, wait, please wait. I'm still doing this. I'm still having this. Atau mungkin oke mom, oke dad, I'll do it later. Ya, aku lakukan nanti. I'll do it later. Please stop telling me, I'll do it gitu ya. Stop ya. Jangan nyuruh terus, jangan ngomong terus. Nanti aku pasti lakuin gitu ya. Nah, banyaknya dari kita semua, termasuk Miss juga ya, Miss juga semua orang yang dewasa maupun anak-anak, ketika kita dapat perintah atau ketika kita mau melakukan sesuatu, kita suka delay atau menunda ya. Nanti aja deh, ntar aja deh gitu ya. Tunggu waktunya, atau nggak sering juga, nggak jarang juga ya, ketika kita disuruh, kita tuh ini ya, apa ini, mulutnya moncong karena apa? Merenggut atau bersungut-sungut, nggak dengan senang hati melakukannya. Nah, di dalam cerita Alkitab kita hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang seseorang yang taat melakukan perintah dari Tuhan. Oke. Mungkin kalau kalian masih ingat ya cerita kita yang sebelum-sebelumnya, dimulai dari Maria ditemui oleh malaikat, lalu setelah Maria ditemui oleh malaikat dia melahirkan bayi Yesus, dia harus kembali ke Bethlehem dulu, lalu di sana dia melahirkan bayi Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus dan juga Bapak Yusuf dan juga Maria itu ditemui oleh orang-orang Majus ya, 3 orang Majus yang membawa persembahan. Dan setelah Tuhan Yesus ditemui oleh 3 orang Majus itu ya, kita ingat ceritanya, 3 orang Majus ini berjanji kepada Herodes untuk kembali menemui Herodes setelah ketemu dengan bayi Yesus. Nah, ternyata si 3 orang Majus ini juga dikasih mimpi oleh Tuhan. Mereka nggak kembali lagi kepada Herodes. Nah, Herodes yang marah ya, marah karena merasa ditipu oleh 3 orang Majus. Lalu Herodes ini membunuh banyak anak-anak yang seusianya Tuhan Yesus pada saat itu ya. Nah, karena cerita itu terdengar di mana-mana, lalu malaikat menemui
Yusuf ya di dalam mimpi. Dia bilang sama Yusuf, Yusuf bangunlah dan bawalah anak itu saat ini juga untuk menuju ke Mesir ya, karena Herodes itu sedang lagi mau membunuhin bayi-bayi itu. Dan ketika momen itu Yusuf didatangi oleh malaikat dalam mimpinya untuk membawa bayi Yesus ini pergi menuju ke Mesir. Nah, kalau seandainya pada saat itu Yusuf tuh merasa, hal ini kan cuma mimpi-mimpi yang nggak jelas gitu ya, dan dia nggak melakukan saat itu ya, seperti kita kalau dikasih perintah kita delay dulu, ntar andai 5 menit lagi ya, 10 menit lagi, 5 menit lagi dia aku baru mandi, ntar 15 menit lagi dia baru aku kerjakan PR gitu ya. Mungkin seandainya itu yang dilakukan oleh Yusuf, mungkin Tuhan Yesus udah nggak tahu apa yang terjadi ya, mungkin Tuhan Yesusnya nggak bakal dibunuh Herodes, tapi Tuhan akan punya rencana lain. Tapi pada saat itu Yusuf mendapat perintah itu dan dia langsung melakukannya ya, dia langsung melakukannya, dia bangunin Maria dan juga dibawa bayi Yesus, dia menuju pindah ke Mesir. Dan malaikat juga kasih perintah, tinggallah di sana sampai Herodes itu mati gitu ya, Herodes meninggal. Dan itu memang terjadi ya, seperti yang dinubuatkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Aku memanggil anakku dari Mesir. Jadi Tuhan Yesus itu juga cepat pindah ke Mesir gitu ya. Nah, pada saat Herodes sudah meninggal, Yusuf masih di Mesir. Lalu malaikat Tuhan ngomong lagi sama Yusuf, oke, sekarang orang yang mau membunuh anak itu ya, bayi Tuhan Yesus itu sudah meninggal. Karena itu bangunlah, ambillah anak itu dengan ibunya dan kembalilah ke Israel. Yusuf pun bangun lalu membawa anak itu untuk kembali ke Israel, dari Mesir menuju ke Israel. Tapi Yusuf mendengar ya ada Arkealus, dia adalah putra dari Herodes yang sudah menggantikan ayahnya jadi raja di negeri Yudea. Lalu Yusuf karena dia merasa takut, akhirnya dia mendapat petunjuk lebih lanjut dari mimpi. Ia pergi ke Galilea dan di sana tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Nah, kita sudah mendengar cerita tentang gimana Yusuf itu adalah orang yang langsung taat ya. Ketika dia mendapatkan perintah dari Tuhan, dia langsung taat dan melakukan perintah Tuhan tersebut. Dia nggak lagi nunda-nunda, dia nggak lagi menunggu-nunggu, dia langsung just do it right away gitu ya. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita. Kalau seandainya kita ini jadi anak yang selalu taat, anak yang selalu mentaati perintah orang tua kita dan melakukannya tanpa delay, kita akan jadi orang yang seperti Yusuf. Jadi salah satu orang yang terlibat di dalam rencana Tuhan yang luar biasa ya. Yusuf ini adalah seorang yang mentaati Tuhan dari awal ya, dari dia mendengar bahwa Maria itu punya anak dari Roh Kudus sampai dia harus membawa anak ini pindah-pindah tempat. Dia itu adalah orang yang selalu mentaati perintah Tuhan tanpa istilahnya bargain atau tawar-menawar. Nah, ketika Yusuf melakukan perintah Tuhan dengan baik, dia jadi orang yang terlibat di dalam rencana Tuhan. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kalau seandainya kita ini adalah orang yang selalu taat melakukan perintah Tuhan, kita akan jadi anak yang terlibat di dalam rencana Tuhan. Nah, sebetulnya kenapa sih Miss kok sering banget ya cerita itu selalu lah OB lah, taat lah. Kenapa sih kita ini harus taat? Why? Kita itu harus taat, itu why-nya kenapa gitu ya. Karena ini semua perintah yang orang tua kita berikan, mungkin juga guru les kita, bahkan guru sekolah minggu atau orang-orang yang punya otoritas atas kehidupan kita ini, mereka kasih perintah buat kita, tujuannya pasti karena mereka itu mengasihi kita gitu ya. Orang tua kita kasih perintah, ayo cepetan belajar, ayolah mandi, ayolah ini, ayolah makan ini itu segala dan lain sebagainya. Itu karena mereka mengasihi kita. Hah? Kok aneh sih gitu ya, mana ada gitu ya perintah atau peraturan, justru itu karena mengasihi kita. Karena ini ketika kita mentaati perintah dan hidup di bawah peraturan, kita itu seperti menikmati sesuatu yang udah direncanakan gitu ya. Kalau seandainya tadi Yusuf itu masih ribut gitu ya, wah masih tawar-nawar, kenapa sih harus pindah ke Mesir, kenapa sih harus begitu, pasti entah mungkin Maria atau Yusufnya bisa-bisa yang terbunuh gitu ya. Kalau bayi Tuhan Yesus sudah pasti terlindungi, tapi bisa jadi nyawa mereka sendiri yang istilahnya jadi ancaman gitu ya. Nah, tapi karena mereka mau melakukan sesuai dengan perintah yang diberikan, akhirnya mereka terlibat di dalam rencana Tuhan yang sudah tersusun dengan baik, dan mereka justru nggak mendapatkan masalah, nggak dapat trouble. Begitu juga dengan kita. Kalau kita mengikuti rencana atau perintah yang sudah diberikan kepada kita, kita akan terloloskan dari trouble atau consequences atau akibat dari pelanggaran yang kita lakukan, gitu ya. Nah, kita akan kasih sebuah ilustrasi, tapi sebelumnya kita mau ngomong sama-sama nih super kebenaran kita ya. Kenapa kok kita mau mentaati perintah Tuhan? Kenapa kok kita mau mentaati perintah orang tua kita? Karena ini kita selain kita dikasihi, kita juga mau membalas kasih mereka dengan being obey, ya, dengan taat.
Karena ini love your God with all your heart. Ya, ketika kita mentaati perintah Tuhan, ketika kita mentaati perintah orang tua kita dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang sungguh-sungguh melakukannya, itu berarti kita juga mengasihi mereka dengan all of our heart. Jadi so we love your God with all your heart. Itu adalah istilahnya obey itu adalah salah satu tanda kita mengasihi Tuhan atau orang-orang di sekitar kita. Ya, jadi kita ngomong sama-sama sekali lagi, love your God with all your heart. Nah, sebelum diakhiri kita mau pindah nih, kita mau pindah scene ya. Kita akan lihat apa maksudnya Miss-nya, peragaan apa yang Miss maksudkan ketika kita mentaati perintah orang tua atau orang-orang di sekitar kita yang punya otoritas atas kehidupan kita. Oke? Nah, ini yang Miss-nya maksud tentang peragaan. Nah, kita mungkin hari-hari lagi merayakan Natal ya, kemarin-kemarin pasti kita banyak sekali ikut dinner atau join Christmas dinner, entah mungkin dengan family atau dengan mungkin di sekolah gitu ya. Kita bukan Christmas dinner kali ya, kalau di sekolah mungkin cuman lunch atau apapun lah. Pokoknya kita merayakan Natal dan biasanya disertai dengan makanan-makanan yang enak dan juga minuman-minuman yang ini ya, menyegarkan. Ini kalau kebetulan punya gelas dan piring Christmas ya. Nah, ketika kita obeying parents kita atau obeying semua yang diperintahkan kepada kita, itu seperti kita itu lagi makan enak gini ya, kita lagi makan yang bagus ini ya, enaknya gitu ya, kita lagi makan makanan yang tertata rapi. Kalau kita obey ya, tapi kalau misalnya kita lagi nggak obey nih, misalnya dapat perintah, ayo mungkin John atau siapapun mandi ya, segera mandi ya, atau clean up your toys ya, wait mom, wait gitu ya. Itu sama kayak kita ini ya, nggak makan, tapi kita potongin makanan kita, lalu kita masukkan ke dalam sebuah bowl ini ya. Nah, masukin satu-satu ya. Oke, semoga tidak jatuh-jatuh ya. Masukin sini ini. Kita kumpulin semua yang pelanggaran-pelanggaran kita ini ya. Kita masukin sini. Nah, kita lagi nggak mau ikutin perintah. Bikin PR dong di sekolah gitu. Ayo ikut acara, ikut mungkin ayo berdoa yang baik. Kita nggak mau ya, kita males ngapain. Buat aku mau hidup like what I want gitu ya. I want to do what I want. Mau ngelakuin semua yang aku suka pokoknya. Mau bangun tidur terserah. Ya, terlambat sekolah nggak apa-apa gitu ya. Mau terlambat les juga oke. Mau mainan terus juga oke gitu ya. Mau main terus pokoknya sama temen juga main terus. Kalau seandainya kita disuruh ayo pulang yuk. Selesai les kita bikin PR dulu di rumah. Baru nanti kita nonton TV. Baru nanti kita buka YouTube. Itu kalau kita taati, itu seperti kita makan makanan yang sangat tertata rapi gitu ya. Oke, misalnya mau makan satu kali lagi ya. Biar kalian lapar. Oke. Tapi ketika kita dapat perintah, oke, bentar ya. Ketika kita dapat perintah dan kita nggak melakukannya, itu kayak ini tadi ya. Tadi sudah nggak mau suruh mandi, nggak mau, bikin PR nggak mau, bangun pagi suka molor, diajak berdoa susah, dengerin firman sambil mungkin lompat-lompat kali gitu ya. Bahkan ini ada donat ya di sini ya. Donatnya pun dimasukin di sini nih. Nah, ya kan. Oke, semuanya dimasukin. Pokoknya ini semuanya dicampur jadi satu. Ini seperti we are having our consequences di sini semua, ya. Tanpa kita sadari ya, waktu kita melanggar semua peraturan itu tanpa kita sadari, seperti kita ini lagi nyampur ini semua makanan ke sini nih. Ini minumannya ya. Oke. Kalau yang tahu ini minumannya manis ya. Seger kalau diminum langsung. Tapi kalau seandainya semuanya udah nih ya, dan suatu waktu ketika kita udah nggak mau obey, akhirnya kita harus ini nih, you have to live with the consequences ya. Kita harus merasakan ini konsekuensinya, oke ya, karena ini, oke. Kita harus merasakan consequences yang ada, oke. Ketika semua ketidaktaatan itu kita lakukan, ya, kita itu kayak doing this, ya, kita masukin semua makanan yang udah disiapin bagus cantik-cantik tadi, ya, semua yang udah dibikin peraturan yang cantik-cantik tadi dimasukin di sini. Nah, sekarang kita harus menelan atau makan konsekuensinya.
Mau nggak nih? Siapa yang mau nih? Makan ini enak loh. Ya, ada hash brown, ada meatnya, ada burger ya, ada telur, ada juga donat ya. Kalau kita makan satu-satu itu rasanya enak banget. Itu seperti kayak kita mentaati peraturan. Nih ya, minumnya ini juga ya. Tapi ketika kita mulai melanggar peraturan, ketika kita mulai nggak obey lagi, seperti kita campur semua makanan di dalam piring kita ini yang tadinya ditata cantik, kita campur dan kita aduk sama-sama di sebuah blender dan kita harus ini ya menelan. Oh no, I don't want to eat this. Menelan semua konsekuensi atau akibatnya. Karena apa? Di dalam pelanggaran pasti ada hukumannya gitu ya. Ini seperti kita menelan semua konsekuensi atau akibat yang udah kita lakukan. So, tinggal kita pilih ya, kita mau jadi anak yang OB atau kita mau jadi anak yang ini ya, menelan semua konsekuensi yang udah kita lakukan. Karena apa? Ketika kita OB, ini yang kita harus ingat. Love your God with all your heart. Ketika kita OB, kita mengasihi Tuhan kita dengan segenap hati kita. Kepada siapapun ya, tentunya orang yang punya otoritas atas kehidupan kita ya, seperti orang tua, mungkin guru les, guru sekolah, sesuatu yang baik yang diperintahkan kepada kita, itu perlu kita lakukan supaya apa? Itu menunjukkan kepada Tuhan kalau kita mengasihi Tuhan. So, ketika kita obey, kita melakukan ini. Love your God with all your heart. Oke, sumber kebenaran minggu ini adalah love your God with all your heart. Oke, love your God with all your heart. Ayat penuntun Matius 2 ayat 13 sampai 15 dan 19 sampai 23. Matthew chapter 2 verse 13 until 15 and 19 until 23. Ayat hafalan minggu ini adalah Matius 22 ayat 37. Cintailah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan segenap jiwamu dan dengan seluruh akalmu. Matthew 22 verse 37. You must love the Lord your God with all your heart, all your soul, and all your mind. Oke, Joy sudah selesai. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau kami boleh belajar bagaimana kami mencintai Tuhan dengan segenap hati kami. Tuhan, mampukan kami untuk mencintai Tuhan dengan tulus dan sepenuh hati. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Joy Online Service sudah selesai. Jangan lupa ya adik-adik ya, tolong dicatat. Jangan lupa klik dan subscribe, like, dan give positive comment ya. Dan see you all next week. Bye-bye.